Yang pertama, perhatikan musim. Yang kedua, perhatikan vektornya atau pembawanya, yaitu serangga, bisa lalat, bisa nyamuk gitu ya. Perhatikan itu teman-teman. Kalau misalnya banyak kecoa, banyak kumbang, banyak nyamuk, usir dengan obat-obatan yang aman untuk ayam namun bisa mengusir si vektor ini. Kalau misalnya nyamuk, bisa diberikan ram nyamuk ya. Ini efektif sekali tanpa harus mengganggu kesehatan ayam. Terus kemudian kalau misalnya kumbang ya kita kasih insektisida misalnya. Yang tentunya harus dikeluarkan dulu ayamnya, berbahaya ya. Terus kalau misalnya itu dari lalat ya berikan pengusir lalat tentunya. Nah, berbagai cara bisa dilakukan. Silahkan teman-teman cari referensi untuk mengatasi vektor-vektor ini ya. Untuk mengatasi vektor-vektor ini. Oke. Nah, kemudian untuk masa efektif atau infeksinya, masa infeksi dari protozoa ini adalah 18 hari. Jadi kalau kita kalkulasi teman-teman, kita hitung gitu ya. Jadi dia punya siklus seperti ini. Oke, kelihatan ya. Jadi dari 0 ini mulai terjangkit ya. Dari 0 ini mulai terjangkit. Kemudian dia naik ke 7 sampai 9 hari, ini tingkat kematiannya yang paling tinggi. Ini ya. Kemudian dia akan terus menurun sampai ke 18 hari. Siklusnya 18 hari. Kalau ada ayam yang dia sanggup bertahan lebih dari 1 minggu, maka kemungkinan dia akan hidup. Ya mungkin dengan beberapa kekurangan atau kerugian yang mungkin saja bisa dialami oleh ayam. Misalnya kurus, ya kan, mukanya itu kurang bercahaya karena kuning ya, kurang berseri gitulah istilahnya. Kesehatannya itu masih sering terganggu karena pemulihannya ini yang lama. Kalau masa infeksinya itu 18 hari teman-teman, 18 hari. Nah 7 hari pertama atau seminggu pertama ini banyak sekali ayam yang mengalami kematian ketika dia tidak sanggup melawan paparan protozoa. Kemudian serangan itu akan turun sampai ke 18 hari. Kalau setelah 18 hari masih ada juga infeksi, itu bisa diyakinkan bukan dari kumbang atau vektor yang awal. Pastinya dari keturunan kumbang-kumbang itu. Artinya bukan kumbang yang sama yang menginfeksi. Berarti kita kurang dalam penanganan atau pencegahan dari penyakit leukositozonosis ini. Perlu diperhatikan, siklus 18 hari ini adalah siklus total ya, siklus total dari mulai jangkitan sampai terakhir si siklus protozoa ini mati ya. Satu generasi protozoa ini mati. Kalau 18 hari kemudian masih ada jangkitan, berarti dari injeksi infeksi protozoa yang lain atau keturunan. Oke teman-teman, saya mempunyai informasi yang sangat penting. Ini tentang bagaimana teman-teman memaksimalkan potensi ayam di gelanggang supaya tentunya tidak kalah ya. Saya merekomendasikan D80 yang aman dan tentunya bisa dipakai setiap saat ya teman-teman ya, di setiap pertarungan. Dengan D80 kemenangan semakin nyata. Semangat. Kalau masa infeksinya itu 18 hari teman-teman, 18 hari. Nah 7 hari pertama atau seminggu pertama
Ini banyak sekali ayam yang mengalami kematian ketika dia tidak sanggup melawan paparan protozoa. Kemudian serangan itu akan turun sampai ke 18 hari. Kalau setelah 18 hari masih ada juga infeksi, itu bisa diyakinkan bukan dari kumbang atau vektor yang awal. Pastinya dari keturunan kumbang-kumbang itu, artinya bukan kumbang yang sama yang menginfeksi. Berarti kita kurang dalam penanganan atau pencegahan dari penyakit leukositozonosis ini. Perlu diperhatikan, siklus 18 hari ini adalah siklus total ya, siklus total dari mulai jangkitan sampai terakhir si siklus protozoa ini mati ya. Satu generasi protozoa ini mati. Kalau 18 hari kemudian masih ada jangkitan, berarti dari injeksi infeksi protozoa yang lain atau keturunan yang lain, ya kan? Yang generasi pertama ini sudah pasti habis, kecuali dia beranak pinak kemudian menginfeksi lagi. Nah, ini kesalahan berarti jelas pada kita sebagai peternak yang tidak tanggap, yang tidak bisa mengatasi serangan dari protozoa ini. Karena sampai bergulir ya, sampai ada anakannya, sampai ada keturunannya, dan kemudian menginfeksi ayam-ayam yang lain. Siklusnya 18 hari. Oke, kemudian gejala-gejala klinis yang bisa kita lihat ya. Gejala-gejala yang nampak oleh mata kita, pertama kali sifatnya itu cepat. Jadi begitu kena des mati. Itu rentang 7 hari, cepat, akut sifatnya. Nah, kemudian lepas dari 7 hari dia akan mengalami fase kronis. Jadi kalau misalnya dia lepas 7 hari tidak mati, maka 7 hari dan selanjutnya ini kita sebut adalah kronis. Ya, tentunya efek-efek yang mungkin bisa timbul seperti tadi, kurus, pertumbuhannya terganggu. Kalau misalnya ayam itu lagi bertelur, ya dia berhenti bertelur. Itu ya teman-teman ya. Jadi sifatnya akut. Kemudian anemia. Jadi dia iras mukanya itu kuning atau mungkin pucat. Itu ya, pucat. Nah, ini kadang-kadang orang bilang terus salah gitu ya. Deteksinya salah. Ini dibilang penyakit kuning. Sebenarnya ini adalah kerusakan sel darah merah itu. Sel darah merahnya itu jadi berkurang jumlahnya, sehingga tentu kalau sel darah merah berkurang, kesehatan juga akan sangat terganggu ya teman-teman. Jadi dia menyelip di antara sel darah. Ini sel darah. Saya gambarkan ya teman-teman ya. Dia menyelip seperti ini. Ini sel darah, ini sel darah, ini sel darah. Nah, dia di sini nih. Kemudian dia mengeluarkan spora. Ini yang akan meracuni sel darah merahnya. Sehingga sel darah merah itu pecah dan rusak. Ayam Anda sakit, teman-teman. Sudah punya anti aratan belum? Nah, pakai anti aratan. Ayam semuanya sehat. Dia menyelip seperti ini. Ini sel darah, ini sel darah, ini sel darah. Nah, dia di sini nih. Kemudian dia mengeluarkan spora. Ini yang akan meracuni sel darah merahnya. Sehingga sel darah merah itu pecah dan rusak. Nah, semakin banyak infeksinya, maka akan semakin cepat pula proses perusakan sel darahnya. Itu sebabnya muncul pucat itu, pucat kekuningan. Sehingga orang bilang, wah ini penyakit kuning. Ya sah-sah saja, karena memang warnanya muka itu kekuningan kalau
kalau misalnya gejala itu muncul ya. Itu seperti itu. Kemudian ayam itu demam, menggigil, bahkan bisa terjadi kelumpuhan. Nah, demam menggigil ini teman-teman ya, sudah termasuk dia tidak mau makan. Dia juga tidak mau minum. Ya, malas semuanya. Dia enggan bergerak, kemudian mirip sekali dengan gejala yang ditimbulkan oleh kolera. Nah, ini kadang keliru lagi kita. Mendeteksinya kadang keliru lagi. Nah, paling tepat ya dengan uji mikroskopis ya, tapi kita sebagai peternak tradisional kadang-kadang tidak punya alat untuk itu. Kita bisa melihat ya paling gampang itu dari riwayatnya. Dari riwayat ayam-ayam yang ada di kandang itu. Apakah pernah mengalami yang seperti itu? Nah, dari sini kita bisa mengetahui lebih tepat jika hanya dibandingkan melihat saja saat itu. Kita coba riwayatnya, kita lihat riwayatnya. Terus kemudian lihat letak kandangnya, apakah berdekatan dengan tempat air ya. Maksudnya genangan air atau air mengalir, misalnya sungai atau kolam gitu ya. Kalau dekat dengan itu bisa kemungkinan ya penyakit leukositozoonosis. Karena protozoa yang dibawa oleh vektor ini sangat dekat, sehingga mudah sekali menjangkiti. Nah, itu ya caranya ya teman-teman. Kemudian beraknya hijau, yang seperti saya katakan tadi, dia mirip dengan kolera. Ya kan? Kemudian sampai pada tahap yang paling parah, itu dia muntah darah. Dia muntah darah. Nah, muntah darahnya dari mana? Dari organ-organ yang ada di dalam ini mengalami pendarahan dan kerusakan. Bisa paru-parunya, bisa ginjalnya, bisa jantungnya. Nanti kalau dibedah teman-teman di bagian sekitar paha misalnya ya, kalau bagian tubuh-tubuh yang lain juga kita buka kulitnya, itu dia ada bintik-bintik merah, itu darah. Nah, ini yang disebabkan oleh protozoa. Nah, untuk pengobatannya bagaimana? Cara penanganannya seperti apa? Pencegahannya seperti apa? Tunggu di video live saya berikutnya ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya. Subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, ada gambar loncengnya itu. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari SKM Farm Semarang soal bagaimana menangani penyakit-penyakit yang ada di ayam hobi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih dan